aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 20 April 2020, berjudul Dari Kemenangan kepada Kemenangan. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Mari kita ikuti penjelasannya. Melalui Kristus, pemulihan dan pendamaian disediakan bagi kita. Jurang yang dibuat oleh dosa telah dihubungkan oleh salib Golgota. Tebusan lengkap telah dibayar oleh Yesus, dan oleh kebaikannya orang-orang berdosa telah diampuni, sehingga keadilan hukumnya dapat ditegakkan. Semua orang yang percaya bahwa Kristus adalah korban pendamaian boleh datang dan menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka. Karena melalui jasa Kristus, hubungan terbentang antara Allah dan manusia. Tuhan dapat menerima saya sebagai anaknya, dan saya dapat menuntut dia dan bersukacita di dalam dia sebagai Bapa saya yang pengasih. Kita harus memusatkan pengharapan kita hanya kepada Kristus Yesus yang di sorga, karena dialah sang pengganti dan kepastian kita. Kita telah melanggar hukum Tuhan, dan dengan perbuatan-perbuatan hukum Taurat, tidak seorang pun dapat dibenarkan. Upaya terbaik yang dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri tidak bernilai untuk memenuhi hukum yang kudus dan adil yang telah kita langgar. Tetapi melalui iman di dalam Kristus, kita dapat menuntut semua kebenaran dari anak Allah. Kristus memenuhi semua tuntutan hukum dalam sifat kemanusiaannya. Dia menanggung kutukan hukum bagi orang-orang berdosa, membuat penebusan bagi mereka, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman yang tulus sesuai dengan kebenaran Kristus, dan orang-orang berdosa dijadikan untuk mengatasinya bersama dengan Kristus. Dan orang-orang berdosa dijadikan untuk mengatasi bersama dengan Kristus, karena mereka mengambil bagian dari kodrat ilahi, dan dengan demikian keilahian dan kemanusiaan digabungkan. Semua orang yang berusaha mencapai sorga dengan upaya mereka sendiri dalam menjaga hukum adalah hal yang tidak mungkin. Kita tidak bisa diselamatkan tanpa penurutan, tetapi usaha kita seharusnya bukan dari diri kita sendiri. Kristus harus bekerja di dalam kita untuk kehendak dan untuk melakukan kesenangannya. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan upaya kita sendiri, kita mungkin memiliki sesuatu dalam diri kita sendiri untuk bersukacita. Upaya yang kita buat dengan kekuatan kita sendiri untuk memperoleh keselamatan diwakili oleh persembahan Kain. Semua yang dapat dilakukan manusia tanpa Kristus tercemar oleh keegoisan dan dosa. Tetapi apa yang dikerjakan melalui iman dapat diterima oleh Tuhan. Ketika kita mencari sorga melalui kebaikan Kristus, jiwa membuat kemajuan. Pandanglah kepada Yesus yang memberikan dan menyempurnakan iman kita. Kita dapat melanjutkan dari kekuatan ke kekuatan, dari kemenangan sampai kemenangan, karena melalui Kristus anugerah Allah telah menyelesaikan keselamatan kita. Dikutip dari majalah Review and Herald 1 Juli 1890 dan dalam majalah Selected Messages jilid 1 halaman 363 hingga 364. Saudara-saudaraku para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, saya mengajak kita semua tunduk kepala untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan di pagi hari ini oleh karena kebenaran firman-Mu yang dapat menuntun dan menguatkan iman percaya kami untuk kami hidup selalu setia kepada Tuhan, karena Yesus memberikan kemenangan kepada kami.
Saat ini, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Walaupun di tengah-tengah berkembangnya virus corona, tapi biarlah dengan kuasa Tuhan mereka selalu melayani umat-umat Tuhan. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, semua anak didik ke dalam tangan Tuhan di dalam memasuki masa liburan oleh karena berkembangnya virus corona. Engkau lindungi, Engkau pelihara mereka juga Tuhan, seperti Tuhan memberkati kami saat ini. Hamba juga berdoa bagi tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan, relawan kesehatan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan hikmat akal budi sorga kepada mereka, agar mereka dapat bekerja dan melayani untuk memutuskan berkembangnya mata rantai virus corona. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dimanapun mereka berada saat ini. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi juga mereka ya Bapa. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini dengan bertambahnya usia. Tuhan berkati mereka dan mereka juga selalu bersyukur kepada Tuhan setiap saat. Hamba berdoa bagi pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar supaya mereka juga dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memutuskan berkembangnya mata rantai virus corona. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.